Baru semester 4 Kak. Semester berapa? Semester 4. Oh iya, sambil kerja kak? Ya, sambil kerja. Kerjanya di mana? Di itu pabrik pembuatan celana. Oh iya, iya. Ini ambil jurusan. Perencanaan wilayah dan kota Kak. Jadi mungkin lah sambil kita mulai nanti sambil ngobrol sambil jalan ya. Ya, Oke, siap. Ya. jadi eh, bentar ini saya Oke, jadi kita akan belajar terkait pembuatan suara saya terdengar ya, nggak putus-putus, nggak ada noise ya, aman ya? Dengar Kak, aman-aman. Oke, ya, terima kasih Mas Ginanjar, salam kenal, saya Andika Krismundo, biasa dipanggil Mundo, dan kita kali ini akan belajar tentang bagaimana cara pembuatan peta administrasi desa atau peta lokasi penelitian dan pengenalan terkait tool dasar ArcGIS. Nah, jadi ArcGIS itu ada banyak tools yang perlu kita ketahui. Nah, yang paling mendasar di dalam tools ArcGIS ini yang biasa kita pakai untuk pengolahan peta itu ArcMap. ArcMap itu yang sering kita pakai. Tapi kalau untuk pemodelan-pemodelan lain itu biasa pakai ArcScan itu untuk pemodelan tiga dimensi. Tapi nggak terlalu powerful untuk digunakan. Jadi yang sering untuk digunakan analisis untuk apa layout dan eh, pengolahan peta itu pakai ArcGIS gitu. Nah, tapi sekarang juga sudah mulai digunakan Quantum GIS karena banyak tool-tool di Quantum GIS itu yang dia lebih lebih bisa dimanfaatkan, dioptimalkan dibandingkan ArcGIS. Gitu. Tapi secara pengguna itu lebih banyak ArcGIS. Nah, sekarang terkait tools-tools dasarnya ya, ini mungkin terkait penyimpanan lokasi itu ada di file. Jadi kalau kita mau buka baru itu di new, kalau mau buka project yang hasil kita simpan gitu di project atau bisa langsung kita klik yang file yang sudah kita simpan. Terus kalau kita mau menyimpan di sini, nah kalau mau add data itu data data peta itu namanya subfile. Nah, itu yang ada poin, itu ada line atau garis, poin atau titik, poligon atau area. Itu jenis-jenis data subfile. Nah, tapi data di dalam peta itu dibagi lagi gitu. Jadi yang tiga yang saya sebutkan tadi merupakan data vektor. Nah, ada data raster. Data raster itu yang seperti citra satelit, yang kayak kalau lihat citra Landsat, citra Sentinel, itu data raster, data digital elevation model, data DEM itu data raster. Itu kalau mau menambahkan di add data atau di sini, ini add data. Jadi bisa pilih yang mana, gitu kan? Terus kalau untuk mengatur layout ini di page print setup. Nah, ini page print setup ini untuk mengatur layoutnya. Apakah ukurannya akan A4, letter, atau mungkin mau custom. Nah, ini di sini. Ini biasanya saya cuma mengatur A4 buat landscape. Nah, oke, itu nanti udah eh, langsung ketampil gitu. Nah, ini gimana ya dibuat hidden? Taruh sini aja. Menunya kok beda ya? Kelihatan ya? Oh, menunya nggak kelihatan kan? Ini Ya ketampil. soalnya pakai Ketampil. HP saya. Oh, pakai HP. Oh, iya ya, nggak ada laptop kan? Ada tapi nanti tadi terlanjur pakai HP. Oh, atau pindah laptop dulu biar bisa ketampil. Oh, biar menjelasinya lebih enak. Bentar, Kak. Nggak kelihatan. Coba tak stop screen ya. Blur ya.
Share screen aja berarti. Kalau sekarang kelihatan nggak? Oh, iya, yang kecil nggak kelihatan. Yang kecil-kecil. Ya, tool yang kecil itu nggak kelihatan ya. Iya, soalnya harusnya pakai laptop. Kalau HP kan kecil layarnya. Bisa ya. Nggak ada laptop kah? Ada Kak, sebentar. Atau kita stop dulu, nanti diulangi lagi, pindah pakai laptop ya. Iya Kak, mohon maaf ya, ya. Ya, ya. Oke, oke. Ya, tadi kembali ke pengenalan tool dasar ArcGIS. Ya, ini tadi kan di file ini kelihatan ya, tombol-tombol kecilnya kelihatan ya. Ya, sudah kelihatan. Ya, nanti kalau ada yang bingung, di stop aja langsung. Nah, terus yang pack tadi kan sampai diulangi aja lah. Jadi di dalam pembuatan peta itu kita harus paham terkait eh, koordinat sistem. Nah, koordinat sistem itu sangat penting untuk kita mengenali atau mengolah suatu peta. Nah, koordinat sistem yang dimaksud itu ada koordinat sistem UTM, ada koordinat sistem global. Nah, kalau UTM itu cara mudahnya ketik aja di Google UTM Indonesia. Nah, ini kan ada zona-zonanya. Nah, ini kita perlu pahami nih. Karena nanti waktu pengolahan itu pasti akan kita temui masalah terkait seperti ini. Kalau kita tidak mengatur koordinat sistemnya, nanti akan bermasalah di pengolahan. Ini sangat penting sekali. Ini ada koordinat sistem UTM Zone 1984, 46S, 47S, 48S, 49S, 50S, dan seterusnya. Nah, kalau mau buat peta di Jawa Tengah dan sekitarnya yang di sini, itu harus di set 49S. Kalau di Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, 48S, dan seterusnya. Itu nanti harus selalu dicek untuk mengatur koordinat sistem UTM. Itu yang perlu dipahami yang pertama ya. Kalau itu sudah dipahami, eh, bisa langsung lanjut ke proses pengolahan. Nah, terus koordinat sistem global itu yang WGS 1984 itu koordinat sistem global. Nah, ini koordinat sistem di sini. Jadi ini yang list ini sudah saya favoritkan. Ini saya agak agak jujuk dulu apa lompat dulu sebelum nanti kembali ke pengaturan pengenalan dasar. Nah, ini yang WGS 1984, ini yang UTM Zone. Nah, kalau UTM Zone carinya di project koordinat terus UTM. WGS 1984 Shorten ini yang kalau S itu yang selatan, kalau Northern itu yang utara. Itu tinggal pilih di sini. Nah, kita akan itu yang kunci yang pertama ya. Jadi perlu diingat dalam pertama kali membuat peta itu mengatur koordinat sistem. Itu nanti akan berpengaruh dalam tampilan grid koordinat dan eh, proses analisis peta. Analisis data itu berpengaruh sekali. Makanya kalau misal kita mau mengolah menggunakan koordinat global yaitu WGS 1984 yang ini, maka semua harus disamakan. Tapi kalau mau pakai koordinat UTM artinya di zona 49S, maka semua data itu harus 49S. Itu pondasi awal. Dan kalau terkait koordinat yang dalam bentuk angka, itu juga harus perlu dipahami. Misal kalau koordinat global format desimal itu kayak apa, itu harus dipahami. Kalau UTM biasanya dia dalam angka bulan, nggak ada koma. Kalau yang
global itu dia ada yang format desimal atau koma dan juga derajat menit detik. Nah, kalau misal dulu pernah belajar geografi kan ada materi yang namanya eh, lokasi astronomis. Yang dimaksud koordinat itu yang itu lokasi astronomis berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Itu yang koordinat global. Seperti itu pondasi awalnya. Sekarang kita kembali ke pengenalan dasarnya yang file ini tadi. Ini sudah bisa dipahami ya nanti sampai di pack dan print setup. Ini kalau semua peta itu kita sudah layout, sudah selesai, sudah kita tinggal ekspor nih. Atau mungkin sebelum kita melakukan layouting, kita harus menentukan ukuran kertasnya mau berapa. Nah, itu di sini. Ini misalnya mau custom, ini di uncheck list, terus pilih ukuran kertas, misal A4. Terus mau mau potret atau mau landscape. Terus di OK, nanti tinggal diatur waktu layout. Nah, layout itu di sini, di layout view. Ini kalau mau layout. Kalau yang tampilan yang terlihat di layar ini namanya data view. Nah, ini kan view. Ini bisa dilihat di sini juga, dia di view. Data view atau layout view. Nih. Nah, kemudian kalau diedit nih nggak terlalu dipakai juga. Saya jarang pakai diedit. Yang sering dipakai itu yang di toolbar di atas nih. Ini ada new, ada open membuka data, bisa lewat sini, bisa langsung ke filenya, save. Per ini nggak terlalu dipakai. Kalau paste atau copy bisa di Ctrl C atau Ctrl V, tapi itu berguna waktu di tampilan layout view. Nah, layout view di sini. Nah, kalau layout view kita mau copy atau kita mau paste itu berlaku di sini. Tapi kalau di data view kurang 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 dipakai lah. Terus bagian ini add data, add data. Nah, ini add data nanti datanya kalau dia format SHP nanti dia akan tertampil auto ketampil. Ini formatan, kabupaten, batas administrasi itu akan ketampil di add data. Tapi kalau datanya bukan SHP, maka harus kita setting dulu untuk bisa ketampil. Terus kalau biar datanya itu mudah kita cari, maka kita harus add connect to folder. Nah, ini penting juga ini. Connect to folder, di mana folder yang mau kita tampilkan di dalam add data ini. Terus kemudian yang ini, table of content itu yang ini. Jadi kalau misalnya ke klik close, jadi tinggal klik table of content. Ini dipaku ya. Ini tinggal ya, terus katalog. Nah, katalog ini kumpulan data-data kita. Ini katalog. Jadi kalau kita udah nge-save, misalnya ini save save as terus kasih nama misalnya peta administrasi dusun Mirom. Nah, ini udah kita save nanti yang di sini yang di home ya dia sudah ketampil semua data yang ada di dalam folder tempat uh, apa data ini di save. Ini kan kalau save terus klik home. Nah, ini data-data yang sudah kita simpan di folder itu langsung ketampil termasuk data raster maupun data vektor. Data raster, data vektor tadi sudah dipahami ya. Kalau data raster apa? Coba kita sampel. Ingat ya? Data raster itu data yang berubah gambar atau berupa pixel-pixel yang memberikan nilai suatu data. Kalau misal data DEM, berarti pixel-pixel itu berisikan nilai ketinggian karena namanya digital elevation model ya.
nilai digital, nilai dari ketinggian permukaan tanah. Kalau data terkait citra berarti ini nilai yang ketampil berarti nilai dari tutupan penggunaan lahan di permukaan bumi. Kalau data raster curah hujan berarti nilai yang tertampil adalah nilai dari curah hujan di lokasi tersebut dan lain sebagainya. Itu kalau data raster. Kalau data vektor itu data yang berupa titik, poin, garis, titik, titik atau poin, line atau garis, poligon atau area. Itu perlu dipahami karena nanti dalam proses pembuatan peta akan sering membuat tiga data itu. Termasuk apabila kita membuat peta administrasi, itu pasti kita akan membuat data batas, data batas atau data titik lokasi suatu uh, atribut dan suatu lokasi penting dalam peta yang akan kita tampilkan. Itu ya. Terus kemudian katalog tadi, nah ini, jadi kita kalau misal mau membuat data itu di sini. Misal kita udah simpan di sini kan, folder peta desa Terong. Kita klik kanan, ini new. Nah itu new itu kita mau membuat apa nih? Nah, biasanya paling sering kalau cuman peta dasar itu mungkin cuman membuat shape file. Shape file itu yang data tadi, yang data vektor itu namanya shape file. Itu. Jadi klik ini, terus kita beri nama. Mau kasih buat apa? Misal batas RT RW Desa Terong gitu. Nah, bentuknya tipenya apa? Tipenya garis. Berarti nanti yang terbentuk itu garis. Atau mungkin tipenya poligon. Berarti nanti yang terbentuk area. Kalau titik, berarti yang akan dibuat cuman titik-titik lokasi gitu. Ini kita misal buat poligon gitu ya. Atas RT RW Terong. Tes. Nah, ini karena lokasinya di Bantul, jadi zonanya tadi apa? 49S karena masih di cakupan Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Jadi di sini harus diatur 49S. Nah, ini kenapa udah di favorit karena udah saya masukkan. Belum. Kita klik Projected Coordinate System, UTM, BG 1984, suatu hemisfer, terus pilih yang di bawah. Nah ini BGS, UTM, nah terus klik kanan add to favorite, nanti langsung muncul di paling atas. Itu penting ditampilkan di sini karena kita nggak perlu cari lagi di bawah-bawah, dan langsung kita tampilkan di favorit. Kalau udah kita klik OK, misal nyari di situ. Kalau di favorit berarti klik terus OK, terus OK. Nah ini belum terbentuk karena belum kita buat. Nah, sebelumnya kita udah pernah buat di kita zoom. Nah ini yang sudah saya buat. Dan caranya buat gimana? Ini berdasarkan data dari ini kalau misal mau mendapatkan data di internet di ArcGIS Online harus kita konekkan online dulu dari connection. Kalau udah nanti bisa tambahkan data di sini. Data from ArcGIS Online nanti tinggal ke kita untuk teknisnya nanti kita buat setelah pengenalan selesai ya. Nah, itu untuk gambaran dulu. Terus habis itu search. Nah, search itu adalah tools-tools yang digunakan dalam pengolahan peta. Jadi ini memudahkan kita dalam melakukan pengolahan agar tidak mencari toolsnya di dalam ArcToolbox. Nah, di dalam search ini sebenarnya terkoneksi dengan ArcToolbox. Nah, tools ArcGIS itu ada di ArcToolbox sama di geoprocessing. Nah, yang biasa dipakai itu biasanya ini Pak kalau di geoprocessing ya,
Buffer itu untuk membuat data jarak. Misal kita mau membuat jarak sungai, berarti buffer itu dipakai. Mau jarak 10 meter, 20 meter, 30 meter, dan seterusnya itu pakai buffer. Kalau clip itu untuk memotong. Misal kita punya data jalan se-Indonesia. Kita mau kita tampilkan cuma di desa Terong. Berarti data jalan se-Indonesia itu kita potong se desa Terong. Itu fungsinya clip. Kalau intersect itu untuk overlay. Overlay itu tumpang susun. Jadi kalau kita mau membuat peta kerawanan bencana, peta fungsi kawasan, peta apa lagi ya? Peta alih fungsi lahan atau peta perubahan lahan itu dipakai tools overlay. Nah, tools overlay ini dibagi menjadi dua yaitu intersect dan union. Kalau intersect itu dia memotong sesuai batas terkecil yang di overlay. Misal kita punya batas desa dengan batas kecamatan, maka yang akan teroverlay cuma sebatas desa. Karena batas kecamatannya kan nggak ada. Kecuali kalau batas kecamatan dengan batas kecamatan, dia akan overlay dua-duanya data. Tapi karena kalau misal yang satu di batas desa, yang satu batas kecamatan, dia yang tercover cuma di batas desanya. Kalau union itu dia akan menggabungkan antara dua data yang tidak sama. Misal yang satu batas desa, yang satu batas kecamatan. Jadi nanti yang batas kecamatan yang di samping batas desa Terong ini, dia akan menjadi satu tergabung. Itu untuk analisis kerawanan atau mungkin analisis khusus peta tematik lainnya. Ini udah sebenarnya udah masuk tingkat lanjut kalau ngomongin soal overlay dan lain sebagainya. Terus merger itu untuk menggabungkan data. Misal kita punya data titik sebaran titik sampel di dusun Terong, di desa Terong. Nah, kita ingin menggabungkan menjadi satu. Itu kita hubungkan dengan merger ini. Nah, kalau dissolve itu untuk menggabungkan data yang memiliki atribut yang sama. Nah, atribut yang sama yang dimaksud ini bisa khususnya dusun Terong ya. Ini dusun ini ya. Ini kan dusun Kebo Kuning. Kita ingin menggabung dissolve dusun. Nah, berarti ini kan di dusun Kebo Kuning kan ada RT 1 sampai 4. Ya, kalau kita mau dissolve, terus kita pilih dissolve fieldnya itu dusun, maka dia yang RT terpisahnya akan terpisah. Jadi cuma jadi satu yaitu dusun Kebo Kuning. Termasuk dusun genep itu cuma nanti jadi satu data juga. Jadi dari yang tadinya 42 data atau 42 batas, itu mungkin bisa jadi 10 batas sesuai dengan berapa jumlah dusun yang ada di dusun Terong. Itu fungsi dissolve. Itu untuk tools dasar yang bisa dipakai. Nah, kalau tools dasar lainnya atau tools dasar tingkat lanjut lainnya ada di ArthurBox. Nah, ini. Ini ada banyak sekali tools yang mungkin ini udah masuk ke tingkat lanjut. Jadi mungkin kalau nanti kita waktu pengolahan data peta desa, mungkin kita tampilkan saja tools-tools apa yang dipakai biar nggak terlalu banyak materi yang masuk biar bisa dipahami. Karena banyak sekali ini nggak bisa satu pertemuan kita pelajari. Itu mungkin nanti bisa cek apa saja fungsinya atau apa saja bisa ambil coba-coba sendiri. Terus Artbook udah Python nggak sering dipakai, model builder itu udah tingkat lanjut juga. Nah, editor ini untuk mengedit data yang kita buat di sini. Nah, ini kita tampilkan kalau udah tadi klik start editing. Ini kan ini otomatis udah ke edit. Terus kita pilih yang fitur create fitur ini memilih objek mana yang mau kita edit. Apakah batas RT RW atau apakah batas desa Terong. Ini yang mau kita edit.
Kalau kita edit ya berarti kita pilih mau bentuk poligon atau rectangle atau flip. Kalau poligon itu untuk area gini. Kalau digabungkan di sini bisa juga. Jadi nanti datanya langsung tergabung di data desa Terung. Itu. Nanti mungkin detailnya waktu praktek ya. Ini pengenalan dasar aja. Terus kalau oke, save. Editor udah. Nah kalau untuk yang ini edit jarang view. View untuk tadi melihat lewat view atau data view itu yang sering dipakai. Kalau misal udah siap berarti data view. Bisa juga di bawah data view, layout view, data view, layout view. Kalau yang di bagian bawah nggak terlalu saya pakai juga. Nah, kalau bookmark juga jarang. Nah, kalau insert ini untuk waktu kita layout. Nah, ini kan udah di jendela ini ya, layout ya. Nah, ini bisa dipakai. Nah, misal kita mau menampilkan tag, eh, menampilkan tag, judul, tag, judul apa, dan seterusnya ya. Ini kalau tag, kalau data frame itu untuk menampilkan insert peta atau indeks peta, peta situasi. Yang misal ini kan base mapnya, peta utamanya, ini yang peta skala besarnya. Yang misal se-Bantul atau se-Jogja atau se-Jawa nanti ditunjukkan lokasi si desa Terong itu di mana atau itu di data frame itu fungsinya seperti itu untuk membuat insert peta. Terus untuk net ini jarang dipakai juga. Legenda untuk menampilkan legenda yang ada di peta utama. Insert legend. Ini untuk menampilkan arah angin. Ini skala tag. Ini untuk gambar, untuk memasukkan logo atau keterangan khusus yang lain. Ini select atribut jarang dipakai. Ini tapi bisa juga dipakai untuk memudahkan dalam menandai banyaknya data yang ingin kita edit. Terus geoprocessing tadi udah, yang tools-tools dasarnya. Custom, ini custom itu sebenarnya lebih ke tampilan tools, apa yang mau kita tampilkan di tools bar. Nah, ini custom gitu. Bisa juga di sini. Misal yang ditampilkan draw, editor, georeference, layout. Nah, ini biasanya yang paling sering dipakai tuh. Standar, tools. Kalau yang tools-tools yang lain tuh ya sesuai kebutuhan sih. Tapi karena biasa sering pakai yang ini, yang lain nggak saya terlalu tampilkan. Kecuali memang perlu untuk digunakan baru ditampilkan. Terus Windows itu tadi sama tabel konten biar nampilkan ini lagi, katalog udah dimasukkan di sini. Terus help jarang juga tak pakai. Ini untuk analisis jarak terpendek. Tapi ini udah tingkat lanjut juga. Kalau yang ini masuk fungsi layout di layout view. Jadi ini untuk memperbesar, ini untuk mengembalikan ke halaman semula. Nah, kalau ini untuk zoom yang kecil ini untuk memperbesar base map petanya. Kalau biar kembali lagi kita klik kanan zoom ke layar. Gitu ya. Terus ini 1:1. Ini untuk kecil memperbesar tapi dengan skala per skala. Terus ini jarang dipakai georeference itu untuk memberikan referensi koordinat pada
peta dalam format JPG. Jadi kalau misalnya kita punya peta dalam format JPG yang ada koordinatnya, kita bisa georeference biar dia memiliki nilai spasial agar sesuai dengan lokasi yang ingin kita petakan. Itu untuk pengenalan tool dasarnya. Sama ini ada. Ini namanya layer. Layer ini berisikan data peta yang tertampil dalam peta utama maupun di dalam insert. Ini kita bisa beri nama. Kalau yang layer misal peta utama. Kalau yang di sini misal insert peta. Jadi biar bisa memudahkan dalam memasukkan data. Nah, kalau misal kita mau memasukkan data di peta utama, berarti kita klik di sini. Terus kita add data, itu nanti auto data yang kita masukkan akan masuk di basement. Nah, tapi kalau kita klik di sini, ketika kita klik add data, data yang kita masukkan berarti masuk di insert. Kalau biar mudah ya berarti bisa langsung ke sini klik add data. Itu langsung masuk ke layer yang kita tuju gitu. Di sini juga. Ini klik kanan, remove, klik kanan, remove. Nah, di dalam ini kan pasti ada keterangannya. Klik kanan kayak sama waktu di komputer juga klik kanan ada pilihan apa. Nah, kalau ini klik kanan ada pilihan kalau copy nanti bisa dipaste di layar bawah. Nah, di dalam data SHP ini ada keterangan juga terkait eh, keterangan misalnya nama dusun, nama jalan, tergantung dengan jenis petanya. Ini namanya tabel atribut atau keterangan keterangan apa keterangan data yang ada di data kita. Nah ini karena ini kenapa ada nama-namanya. Ini karena saya namai sendiri. Jadi habis digitasi, habis pembuatan batas, kita beri nama. Dia RT berapa, dia dusun berapa, itu nanti editnya di tabel atribut. Kalau mau menambahkan RT, RW, dusun itu di tabel of content, add field, terus tambahkan RT, tipenya tag. Kalau misal mau menghitung luasan berarti field, terus ini misal luas, terus double, ini luasan angka dalam berbentuk angka. Terus ini kita cek dulu kalau kita mau menghitung luas suatu area, maka koordinat sistem dalam suatu data yang kita punya harus kita atur menjadi koordinat sistem UTM. Kalau kita atur dalam koordinat sistem global atau WGS 1984, waktu kita lakukan kalkulate geometri itu perhitungan luasan suatu area atau panjang atau pokoknya perhitungan lah. Itu nanti nggak bisa kita atur terkait unit angka yang kita lakukan. Ini bukan luas kan? Suaranya agak sih. Suaranya kecil. Halo? Halo? Halo, halo? Jadi kan tadi sudah kita eh, ketahui tentang pengenalan tools-tools dasar yang ada di ArcGIS. Nah, terkait data-data itu bisa ditarik di mana? Itu kita perlu install akun Inagio Portal. Ini data penting juga yang di sini banyak data yang bisa kita dapatkan, termasuk data batas wilayah, batas data jalan, fasilitas umum itu ada di sini. Jadi kita harus punya akun dulu. Tapi terakhir saya buatnya agak susah untuk buat di akun di sini. Makanya mungkin ini sebagai gambaran dulu. Nanti ada opsi lain untuk mendapatkan data di sini itu di mana?
Ini untuk mendapatkan data peta dasarnya lah. Ini tadi apa buka apa? Oh, buka. Oh, ini data dem. Kembali. Oh, bukan data dem. Nah, nah, ini salah satu data aja ini. Ada banyak data lagi yang lain. Jadi data yang kita download di sini nanti berisi SHP-SHP yang bisa kita gunakan dan memudahkan kita dalam proses pengolahan peta. Misal kita mau buat di mana Karanganyar ya, Solo ya. Solo itu Ya, masuknya keterangannya. Surakarta. mana Solo. Nah ini Solo ya. Ya, Sukoharjo kah Surakarta? sebutnya itu Karanganyar Kabupatennya. Oh ini ya. Nah, ini misalnya kita download di sini. Kita klik kanan, terus kita unduh. Nah, nanti data ini kita ekstrak, itu isinya datanya banyak. Ada jalan, ada sungai, ada fasilitas umum, penggunaan lahan, ada di sini. Cuman masih perlu kita eh, cek-cek lagi karena di data yang seluas Indonesia ini pasti ada kesalahannya juga. Jadi penting untuk kita validasi data, cross check data itu penting. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada data DEM. DEM itu yang digital elevation model. Itu kalau misal kita mau buat peta kemiringan, ketinggian itu pakai data DEM atau peta geomorfologi itu pakai data DEM. Itu kita klik download, itu pilih yang Gemnas. Ini di sini di data DEM ini ada data Batnas atau batimetri, itu data kedalaman laut. Ada data Demnas atau digital elevation model itu data permukaan tanah. Tinggal kita pilih lokasinya. Nah, penggunaan data DEM ini itu juga harus menyesuaikan dengan lokasi petanya. Kalau misal kita mau memetakan misal skup kecamatan atau skup desa, cocok tuh pakai data DEM. Tapi kalau kita mau memetakan lingkup kabupaten atau provinsi, lingkup kabupaten atau provinsi itu kita pakainya data DEM SRTM. DEM SRTM itu bisa di-download di USGS atau di Indonesia Geospasial. Ini terkait data DEM tadi ya. Kita data yang kedua, sumber data yang kedua, kita bisa cari di Indonesia Geospasial. Itu ada kumpulan download SRT. Di sini gratis, free, bisa langsung download saja. Cuman ada beberapa data yang memang tidak bisa diakses sekarang. Dulu mungkin semua data yang tertampil di sini bisa diakses semua, tapi sekarang hanya yang ada keterangan birunya ini. Ini bisa kita download semua sesuai kebutuhan. Nah, ini yang data kawasan gambut ini udah nggak bisa di-download lagi. Data jenis tanah juga udah nggak bisa di-download lagi. Dulu ada data jenis tanah. Nah, ini udah dihapus data jenis tanah. Gitu. Nah, terus ada di sumber lagi OpenStreetMap. OpenStreetMap itu sama jalan sama sungai. Bisa di-download langsung di Quantum. Bisa di-download langsung di webnya. Webnya OpenStreetMap. Tapi kalau OpenStreetMap harus punya akunnya juga. Jadi harus kita punya banyak akun untuk memudahkan kita mengakses data-data spasial. Nah, ini akun yang sudah saya daftarkan, jadi tinggal download aja di Hot Export. Kalau prosesnya itu ada di YouTube saya, itu OpenStreetMap. Jadi kita harus buat akun OpenStreetMap dulu. Setelah kita punya akun OpenStreetMap, kita bukanya Hot Export Tool. Hot Export Tool. Nanti sambil lihat-lihat video tutorial saya ada. Nah, ini baru bisa kita download.
Ini kita login dulu, mendaftar. Nanti kalau udah mendaftar, login, nanti masuk di auto export, nanti ada keterangan login juga. Keterangannya nanti suruh mengkoneksikan akun OpenStreetMap ke auto export. Terus selanjutnya di USGS. Di USGS. Ada. USGS. Nah, di sini kita juga harus buat akun dulu. Jadi pokoknya kalau ini bisa mulai di Google Drive. Tadi sudah saya upload, tinggal nanti dicek lagi ya kalau mungkin tadi apa lemot atau terkendala koneksi bisa cek di rekaman. Ini saya hidden dulu dan ini juga kita ini nah, kita langsung ya. Jadi kalau misal pertama kali kita membuat peta, langkah cepatnya ini langsung tak kasih langkah cepatnya aja. Ya, enggak bingung lagi. Misal lokasinya di peta desa Terong ya, yang tadi. Jadi nanti tinggal saya kasih tahu langkahnya, tapi datanya udah siap, jadi tinggal langsung lewat. Pertama kita buka Google Map. Google Map. Google Map, terus itu cari desa Terong. Nah, ini desa Terong udah ketemu ya. Ini sebenarnya untuk memudahkan ketika kita melakukan apa menampilkan data yang kita punya. Saya biasanya klik download dulu data di sini, data titiknya. Jadi nanti saya masukkan ke ArcGIS itu data titik, terus tinggal ekspor data batas se-Indonesia yang saya punya. Tapi kalau misal kita punya data batas desa se-Indonesia, harus nyarinya di search atribut-atribut. Tapi kalau dengan cara ini kita download di sini ya. Kita klik disimpan, mungkin ada pilihan peta. Terus buat peta. Ini create, terus buat peta baru. Nah, terus tadi kan di sini kita klik dulu terong ya kan. Terus kita copy di sini aja. Copy. Di sini ada alamatnya ini. Kita klik yang ini aja, CV. Bebas, yang penting di cakupan desa yang ingin kita buat. Kita klik yang ini lokasinya, terus yang di peta ini kita copy pastekan di sini. Enter. Nah, ini langsung muncul kan di lokasinya kan. Ini Desa Terong. Desa Terong, Kecamatan Delingo, terus tambahkan peta. Nah, udah cukup satu aja. Kalau mau menambahkan lokasi penting lainnya bisa juga. Tapi ini kan fungsinya hanya untuk menampilkan data lokasi pas di lokasi Desa Terong. Habis itu ini mau diedit boleh, enggak juga boleh. Langsung saya ekspor saja. Ekspor KML. Nah, download. Nah, ada dua cara untuk bisa menampilkan data ini ke dalam ArcGIS. Yang pertama kita menggunakan Quantum GIS, yang kedua kita menggunakan ArcGIS. Kalau Quantum GIS tinggal ditarik aja ke Quantum, kita langsung letakkan di sini, drop and drag and drop. Kayaknya tadi ada keterangan tidak bisa, berarti kita ulangi lagi. Nah, ini ada muncul seperti ini, add layer.
Terus kita ekspor. Ekspor. Nah, ini kan buat folder baru. Latihan. Bisa terong. Lokasi. Nah, tadi nggak usah diubah-ubah, langsung di enter aja. Udah save file, save, terus oke. Nah, yuk langsung kita zoom ke layar. Kalau udah, kita buka lagi Desa Terong. Terus kita langsung menu, kita buka ArcGIS lagi aja dari awal biar biar nggak bingung. Kita buka ArcGIS, terus kita input datanya. Belikan Mas Teguh guys. Jadi, biar memudahkan sebenarnya kita harus save dulu. Jadi nanti pencarian data itu mudah. Nah, file save latihan Desa Terong. Desa Terong. Terus langsung add data. Nah ini ketika klik home, data yang kita ekspor tadi udah muncul. Nah, ini titiknya ya. Ini udah muncul. Nah, langkah kedua adalah menyiapkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan peta. Datanya apa aja? Data batas desa, data batas kecamatan, data jalan, sungai, fasilitas umum, dan data yang mau ditampilkan dalam peta desa tersebut. Nah, harus kita download dulu datanya. Kalau punya datanya enak, tinggal kita masukkan ke kanan, data, lokasi datanya di mana. Ini saya kebetulan sudah mengkolek data, jadi udah tinggal kita masukkan data. Bisa, terus data kecamatan, terus data kabupaten, perlu data provinsi juga, karena untuk insert nanti kalau misal dibutuhkan provinsi. Ini data batas sudah lengkap. Tinggal kita ekspor satu-satu. Ini saya cukup pakai satu data batas dengan sumber yang sama untuk memudahkan dalam pemberian eh, keterangan legenda batas. Nah, batas yang ada di internet itu beda-beda. Jadi harus disamakan. Misal mau pakai data dari Inagri Portal, semua dari Inagri Portal. Kalau misal pakai data GADM, semua pakai data di GADM. Nah, kalau misal mau download data batas, itu bisa di Inagri Portal. Ini kita beranda, terus kita klik download. Kemarin mana ya downloadnya? Nah ini, peta batas wilayah administrasi nih. Kita download. Ya, ketemu ya tadi ya, kelihatan kan? Ya, Dan. Ini tinggal kita unduh aja. Nih, ini kan ada download batas desa per kabupaten. Batas administrasi kabupaten batas administrasi administrasi sekolah dasar. Nah, misal kita cuma fokus ke Yogyakarta bisa. Itu nggak muncul kebakaran itu. Ya, kita lihat.
Mana? Batas ukuran. Nah ini aja langsung. Langsung yang ini, langsung keseluruhan. Jadi biar se-Indonesia nggak download lagi. Download yang batas kelurahan desa, download batas yang batas kabupaten. Nanti formatnya dalam bentuk geodatabase. Tapi kalau udah diekstrak nanti terbaca di ArcGIS. Jadi kalau format geodatabase itu nanti ketika kita buka di ArcGIS ada tombol kayak tabung. Ini kalau dalam format geodatabase. Nah, ini ada keterangan GDB kan. Ini jadi logonya tabung, kita tinggal klik aja. Ini masukkan data. Nah, kenapa saya punya data provinsi, kabupaten, kecamatan itu karena sudah saya di solve. Jadi satu data desa kelurahan ini saya jadikan 4 data. Nah, cara di solve-nya tinggal kita lihat di data atribut. Ini kan di sini ada keterangan kecamatan. Ini ada administrasi kecamatan, administrasi kelurahan, kabupaten, provinsi. Nah, nanti pertama di processing, di solve. Ini kita pilih yang WADM-KC. KC itu kecamatan. WADM-KK, WKK itu kabupaten. WADM-PR itu provinsi. Itu dibuat satu-satu. Misal WADM-KC. Nah, itu nanti kita simpan di sini misal batas kecamatan se-Indonesia. Nah, itu langsung klik save, langsung ke proses, kesimpan menjadi data baru batas kecamatan. Nah, begitu pula nanti di kabupaten dan provinsi akan langkahnya sama seperti itu. Tinggal mengubah di solve field. Itu ya. Bisa dipahami? Halo, halo. Tuh, ya, Bisa, Kak. bisa dipahami ya? Berarti ini buatnya satu-satu ya yang data tadi. Apa udah Itu tertera di sini ya, Kak? Data ini desa kelurahan itu kalau diklik di solve tadi sudah muncul ini apa ini buat sendiri ya, Kak? ya ini udah muncul. Udah memang dari Nagel portalnya udah seperti itu. Oh, Jadi kalau misalkan ketika kita download yang tadi yang saya tampilkan, yang di sini itu dia cuman batas desa aja, sama ini batas kabupaten. Ya, tapi kan kita nggak punya batas kecamatan, nanti bingung lagi lah pakai data batas kecamatan gimana? Kalau misal dia berbatasan dengan kecamatan lain, kan ada yang desanya di lokasi kecamatan lepas perbatasan dengan kecamatan apa gitu kan ada. Ada juga yang berbatasan langsung dengan kabupaten kan ada. Nah, itu kan kalau membuat peta itu kalau saya itu pasti menampilkan batas kecamatan, batas kabupaten, batas desa, itu lengkap semua. Kecuali kalau memang dia cuman berbatasan dengan desa lain, itu yang ditampilkan batasnya cuma batas desa. Tapi kalau berbatasan dengan kecamatan lain, berarti kan mau nggak mau harus ditampilkan batas kecamatan. Iya nggak? Halo? ya, Kak. Ya, bisa dipahami? Kalau begini Bisa. gambarnya mati. Oke. Ini kalau misal cuman dari data batas desa. Nah, bisa juga pakai data yang langsung download semuanya. Sumbernya GADM. Nah, perlu diingat, masing-masing sumber data ini memiliki batas yang berbeda. Jadi perlu untuk menyamakan datanya mau pakai data yang mana. Kalau data GADM itu pakai data GADM semua. Kalau data Inagio Portal pakai data Inagio Portal semua. Itu untuk batas saja.
batas ya. Ini kalau download di GADM itu udah ada lengkap kecamatan, desa, kabupaten, provinsi. Itu klik Bentar Kak, izin. Ada ya. telepon bentar, bentar. Oh ya, ya. Siap siap. Halo? Assalamualaikum. Ya, oh. Iya, iya. Iki aku lagi nganu itu. FYP, aku orang buka. Cek, tugas tiganya tau. Oh, saya terlingkan kayak. Oh, hari Midaroro. Oke, oke. Jam piro lem? Lem tuh jam piro aja aku cek meeting tau. Gila. Ya, 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 ya. Oke, oke. Ya, ya, Bu. Oke, oke. Enggak, emang kulit itu udah terpampang. Cuman kita mau ngambil sedikit aja, cuman buat tahu. Berarti aku nggak minta banyak, paling cuman empat kulit, empat potong nggak apa-apa. Beli 5.000, 7.000, dapatnya berapa? Ya nggak boleh, nggak bisa mas. Harus beli yang ayam sama kulit. Terus aku sweet, ya udah yang double kulit. Belum jadi. Belum, kan nggak boleh mas stoknya. Ini cuma buat pajangan. Ya ya udah bolehnya berapa? Tapi nggak boleh mas. Ya udah nggak jadi aja. Ya mas pindah, terus saya kembali paling. Yang dapat kita ini masih kulit dokter itu. Jangan pak nasi kulit. Gimana? Sudah siap? Iya, Kak. Eh, Maaf. ya. Tapi sampai mana lah? Oh, anu, yang kita download data itu ya.